13 Mei 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tiba di Bandara Ibra, Maluku Tenggara, Gubernur disambut ritual adat Kei Rinin. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama Forkopimda Maluku berkunjung ke Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra dan Kota Tual dalam rangka kunjungan kerja pasca dilantik beberapa waktu lalu, Senin 12 Mei 2025. Rombongan tiba menggunakan pesawat reguler Lion Air tepat pukul 11 siang. Gubernur Hendrik Lewerisa didampingi Ketua TP-PKK Maluku Maya Bebi Lewerisa bersama rombongan langsung disambut Bupati Malra Muhammad Taher Hanubun dan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat. Turut dalam rombongan PJ Sekda Maluku Sadalili, Kapolda Maluku Edi Sumitro Tambunan, kemudian Ketua DPRD Maluku Ben Hur Watubun dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Forkopimda Maluku. Ritual adat Kei Rinin digelar menyambut kehadiran gubernur dan rombongan. Dengan menggunakan bahasa Kei, salah satu tokoh adat menyampaikan doa dan Rinin kemudian melakukan percikan air kelapa. Selain ritual adat Kei, ada juga pemasangan syal khas Kei. Bupati Malra Muhammad Taher Hanubun lantas memperkenalkan pimpinan Forkopimda, pimpinan DPRD, staf ahli Bupati, dan organisasi perangkat daerah atau OPD Malra. Rombongan lantas menuju kantor Bupati Malra untuk melakukan ramah tamah bersama Pemkab setempat. Berikut agenda kunjungan kerja Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di Malra. Pertama, rombongan Gubernur Maluku tiba di Bandara Karel Satsui Tubun Ibra pada pukul 10.55 waktu Indonesia Timur. Rombongan langsung diarahkan ke kantor Bupati Malra untuk beramah tamah bersama Pemkab Malra. Kemudian setelah itu, pada pukul 12.10 waktu Indonesia Timur menuju Hotel Filia Langgur. Kemudian pada pukul 14.30 rombongan menuju Landmark Langgur untuk menghadiri pertemuan stakeholder dan pembinaan Kamtipmas dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kemudian laporan Bupati Maluku Tenggara, sambutan Gubernur Maluku, arahan Pangdam 15 Patimura dengan tema penguatan wawasan kebangsaan untuk Maluku Tenggara yang berdaulat dan bermartabat, dan terakhir penutup. Dilanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, rombongan menuju kediaman Bupati Malra Muhammad Taher Hanubun untuk jamuan makan malam bersama. Tribuners, halal bihalal DPD PKS Maluku Tengah, kehadiran Bupati Zulkarnain Awad disambut tari lenso. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir hadiri halal bihalal Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PKS Maluku Tengah di Kelurahan Letwaru, Kota Masohi, Minggu 12 Mei 2025. Kehadirannya disambut tari lenso dari siswa-siswi SMP It Aldinah Masohi. Halal bihalal tersebut dirangkaikan dengan peletakan batu pertama kantor DPD PKS Maluku Tengah. Turut hadir anggota DPR RI Dapil Maluku Sadia Uluputi, Ketua DPW PKS Maluku Abdullah Asis Sangkala, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tengah Sukri, kemudian Camat Kota Masohi, serta anggota legislatif fraksi PKS Kabupaten Maluku Tengah. Dalam sambutannya, Tribuners, Bupati memuji semangat PKS dalam membangun semangat kepartaian di Maluku Tengah. Bupati berharap PKS senantiasa istiqomah dalam perjuangan membela kepentingan rakyat dan mendukung pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara itu, dalam hikmah halal bihalal yang dibawakan Ustadz Hamdan Hamid, ia memberikan pencerahan soal pentingnya menjaga silaturahmi antar sesama. Ia menyampaikan hadis riwayat Abu Hurairah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.
Tribunor Sadia Uluputi tegaskan Balai Taman Manusela bertanggung jawab penuh atas pencarian Firdaus. Anggota DPR RI fraksi PKS Daerah Pemilihan atau Dapil Maluku, Sadia Uluputi dengan tegas menyatakan Balai Taman Nasional Manusela bertanggung jawab penuh terhadap pendaki yang hilang di kawasan Gunung Binaya. Ungkapan itu disampaikan Uluputi saat ditemui pihak keluarga dan relawan pencari Firdaus di Masohi, Minggu 12 Mei 2025 kemarin. Kata anggota Komisi 4 DPR RI itu, semua yang masuk di kawasan Balai Taman Nasional termasuk Gunung Binaya itu resmi dan terdaftar sebagaimana prosedur yang berlaku. Uluputi pun mengaku telah menelpon langsung Kepala Balai Taman Nasional Manusela agar proses pencarian Firdaus Ahmad Fauji tetap dilanjutkan. Pasca tutup lalu dari Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, PSSI SBT minta pemerintah daerah bangun lapangan sepak bola di Kota Bula. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Kabupaten Seram bagian Timur SPT meminta pemerintah setempat dapat membangun lapangan sepak bola di Kota Bula. Pasalnya daerah bertajuk Itawotunusa ini tak miliki satupun lapangan sepak bola dengan sarana prasarana yang menunjang. Padahal talenta dan bakat generasi muda SPT terbilang banyak. Jika didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sangat berpengaruh pada peningkatan semangat mereka. Hal itu disampaikan pelaksana Ketua PSSI Kabupaten SPT Mjen Anjarang saat diwawancarai Tribun Ambon.com di ruang kerjanya Bula Senin 12 Mei 2025. Ia mengaku talenta generasi muda SBT nyaris tidak mendapat perhatian serius dalam menunjang bakat-bakat mereka, terlebih pada cabang olahraga sepak bola. Sehingga kehadiran lapangan dengan fasilitas yang mumpuni bisa menjawab ketertinggalan tersebut. Selain itu, Tribuners dirinya meminta agar dibangun kembali sekolah sepak bola atau SSB di daerah SPT, khususnya di 3 daerah yang menjadi pusat keramaian. Lebih lanjut dijelaskan pihaknya tak bisa berbuat banyak sebab harus didukung dengan anggaran yang memadai. Bula di untuk setingkat taraf nasional. Jadi kalau bisa itu dibangun di Bula, di Gorom, sama di Werinama. Itu untuk lapangan besar. Kalau untuk SBB, untuk sekolah bola itu kalau bisa juga ada di Bula, Gorom dan Werinama. oh jadi 3 itu memang menjadi pusat ini. Ini jadi pusat. Kenapa saya pilih Gorom dan Werinama? Yang pertama Bula ini beberapa kecamatan lebih dekat ke Bula. Iya betul. Dan di Gorom ada beberapa kecamatan yang dekat ke Gorom. Nah, Werinama itu juga begitu. dia lewat darat pun bisa. Jadi anak-anak untuk sekolah bola itu gampang sekali. Betul. Itu harapan saya sebagai PLT Ketua Askap PSSI Seram bagian Timur. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga cabai di Pasar Gemba meroket, tomat dan bawang merah turun harga. Harga sejumlah komoditas di Pasar Gemba mengalami perubahan cukup signifikan dalam 2 hari terakhir. Pantauan tribunambon.com Selasa 13 Mei 2025 pukul 11 waktu Indonesia Timur. Harga cabai besar melonjak menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai kecil yang kini dijual Rp90.000 per kilogram. Sementara itu tomat turun harga dari Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram, kini menjadi Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Harga bawang merah juga turun tercatat dari pantauan di lapangan. Komoditas tersebut kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram, lebih rendah dari harga pekan lalu yang sempat menyentuh Rp50.000.
Adapun bawang putih saat ini dijual Rp48.000 per kilogram tanpa perubahan signifikan. Komoditas lain seperti halawa atau halia dan kunyit juga terpantau stabil di harga masing-masing Rp45.000 dan Rp30.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Gempa Ibu Sumia mengatakan peningkatan jumlah pembeli turut mempengaruhi dinamika harga. Suasana pasar pada Selasa pagi tampak padat oleh pengunjung. Aktivitas jual beli berlangsung di sepanjang deretan kios dan lapak terbuka yang berjajar rapi di bawah payung warna-warni. Pasar Gempa biasanya tetap buka hingga sore hari mengikuti ritme aktivitas masyarakat sekitar yang berbelanja secara bertahap sepanjang hari. Ambon hari ini edisi 13 Mei 2025, mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, saya Tanita